Pemirsa, Lunch Talk kali ini akan membahas topik apa kabar plastik berbayar. Ya, dan bersama kami telah hadir narasumber Direktur Pengelolaan Sampah di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bapak Sudirman, dan juga Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia Aprindo, Bapak Tutum Rahanta. Namun pemirsa, sebelum kita membahas topik ini lebih lanjut, kita saksikan dulu paket liputan berikut ini. Uji coba kebijakan plastik berbayar yang diikuti 23 kota di Indonesia sejak 21 Februari 2016 berakhir pada 31 Mei lalu. Sejauh ini berdasarkan laporan hasil monitoring dan evaluasi atau MONEV dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyebutkan ada dampak positif dari uji coba kebijakan kantong plastik seharga Rp200 bagi pelanggan toko retail modern. Terjadi pengurangan penggunaan plastik mulai dari 25% hingga 80%. Pengurangan paling tinggi terjadi di Banjarmasin yang turun hingga 80%, sementara yang terendah berada di kota Kedari. Hasil survei juga menemukan dari 160 retail modern, 92% pembeli sadar dampak buruk dari penggunaan plastik berlebihan pada lingkungan. Sebesar 67% setuju untuk membawa tas belanja sendiri. Dari hasil ini, pemerintah kembali memperpanjang masa uji coba terhadap kantong plastik berbayar kepada toko retail modern dengan skala nasional. Namun sepertinya uji coba kali ini tidak seefektif uji coba sebelumnya. Kantong plastik belanja kembali digratiskan di supermarket maupun minimarket sejak 1 Juni 2016. Hal itu dilakukan setelah adanya surat edaran Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau Aprindo. Anggota Aprindo kembali memberikan kantong plastik gratis yang ramah lingkungan atau oxidegradable kepada konsumen, atau tidak sama sekali memberikan kantong plastik lagi kepada konsumen. Ya, sesuai dengan topik kita, pertanyaan yang sama juga kita tanyakan, apa kabar ini plastik berbayar? Karena memang 1 Juni itu sudah berakhir ya. Iya, jadi seperti apa penerapannya? Apakah diperpanjang atau bagaimana? Juga, tidak? Iya. Selamat siang Pak Sudirman dan Pak Tutum. Ke Pak Sudirman terlebih dahulu, ini berakhirnya per 31 Mei. 31 Mei. 1 Juni tadinya sempat tidak digratiskan lagi, tapi ada surat edaran baru. Seperti apa bunyinya Pak Sudirman? Prinsipnya sama, tapi berlakunya untuk seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi bukan lagi 23 kota, tetapi untuk seluruh retail modern, baik itu yang di bawah Aprindo maupun yang tidak di bawah Aprindo, diberlakukan sama. Ini akan berlaku seluruh Indonesia ya Pak? Ya, memang kita belum sosialisasi secara menyeluruh, tetapi informasi secara berkelanjutan dan secara kontinu dengan teman-teman pengelola lingkungan hidup di daerah, kita sudah lakukan. Jadi ya memang masih kita ketemukan, tetapi marilah kita berbuat, marilah kita bergerak. Saya kemarin baru pulang dari Bangkok, saya ada gambarnya. Hari ini kota Bangkok bebas kantong plastik 1 hari. Itu sudah dimulai. Nah, nanti dengan berlakunya permen yang baru, dengan berlakunya surat edaran yang baru, itu tidak ada batas waktunya sampai diundangkannya peraturan yang baru bentuknya permen, sudah kita susun. Itu nanti akan kita berlakukan. Seperti apa langkah-langkahnya di dalam permen ada semua. Nah ini diperpanjang, ini artinya ini sukses uji coba ini dan mampu bisa mereduce penggunaan kantong plastik seperti itu Pak? Alhamdulillah begitu. Jadi ada beberapa 23 kota yang berbeda-beda penurunannya. Ada yang di Banjarmasin 80%, Kendari baru 5%, Surabaya baru 40%, DKI baru kurang lebih 25% dan seterusnya, tapi kita bikin average rata-ratanya hampir 25%. Artinya respon masyarakat yang belanja di retail modern, terutama di tempatnya Pak Tutum, tempatnya Pak Remande yaitu Aprindo, itu ada kemauan. Tetapi survei kita dari 160 retail itu tidak hanya di Aprindo aja, 130-an itu Aprindo, 30-an itu retail modern yang tidak masuk di dalam Aprindo. Jadi yes. Tadi angka-angka tadi kan memang di daerah yang tertinggi ya, di Banjarmasin ya Pak ya. Kalau dibandingkan dengan Jakarta itu jauh sekali angkanya. Apa sih Pak yang menyebabkan kenapa masyarakat daerah jauh lebih sadar gitu untuk mungkin pengurangan penggunaan plastik? Jakarta menganggap uang 200 itu kecil. Baik. Jadi orang belanja di retail modern kan mobilnya Mercy, BMW, minimal roda 4. Kalau orang belanja di pasar kan enggak.
orang yang belanja hanya uang 200 mungkin kecil, tapi nanti kan ada hitungannya semuanya. Itu kita putuskan itu sudah ada kesepakatan antara kita, YLKI, Aprindo sendiri, Badan Perlindungan Konsumen, sudah dibicarakan dengan perindustrian dan perdagangan. Ini ya harus kita ikutin dulu, nggak bisa harus sepakat seperti itu. Tetapi kebijakan daerah ada yang melakukan seperti itu, sebenarnya kita sudah berikan warning. Tetapi kita nggak bisa mengendalikan daerah punya kebijakan sendiri. Seperti ada beberapa hasil survei kita, ada beberapa daerah yang memperlakukan tidak dari 200. Seperti Surabaya itu memperlakukan antara 200 sampai 750. Dan Pasar Bali dari 250 sampai 1.500. Ambon paling minimal 2.500. Kemudian Banjarmasin, Balikpapan beda dari yang lainnya. Oke, masih ada perbedaan harga seperti itu ya, Pak. Negara kembali ke kebijakan daerah masing-masing. Iya, kita ada imbauan, kan surat edaran itu bentuknya imbauan. Tapi daerah punya kebijakan. Nah, ini harus kita segera rapikan dalam bentuk aturan nasional, yaitu melalui Permen yang judulnya ini nanti saya baca dulu, nanti takutnya saya salah ini ya. Itu peraturan Menteri tentang pembatasan penggunaan kantong belanja plastik sekali pakai. Ini sudah jadi, nanti tinggal kita lakukan bicarakan lagi dengan kelompok-kelompok yang belum sepaham, baru kita undangkan. Tapi kita punya target kita kalau bisa 1 Januari 2017 harus diperlakukan dengan konsep-konsep permen ini. Jadi kita sudah berlakukan, nanti prinsipnya sebenarnya jangan uangnya. Kalau kita bicara uang nggak rampung-rampung, kita nggak akan selesai. Jadi prinsipnya apa, Pak? Prinsip kita tuh bagaimana mengajak masyarakat atau konsumen belanja itu membawa tas sendiri. Jadi mengedukasi kepada konsumen, ayolah kalau belanja bawalah tas sendiri. Kalau itu bawa tas sendiri, ya Aprindo juga selesai, nggak ada masalah. Ya, Pak Tutum, kalau tadi sepertinya ini yang berbeda-beda adalah harga jual kantong plastiknya juga ya. Pertama Rp200 dianggap terlalu murah, seperti apa Pak sebenarnya? Di sini yang selalu kami memberikan masukan kepada pemerintah. Dalam hal ini Kementerian KLHK. Lingkungan hidup dan lingkungan hidup dan kehutanan. Bahwa kalau harga yang berbeda-beda setiap satu kota dengan kota yang lain, ada kesulitan, ada yang tidak ada masalah. Karena sistem jaringan perdagangan kami harus diingat, retail modern chain store yang dibawa anggota Aprindo itu sistemnya online. Nah di situ ada mekanisme yang kesulitan bagi anggota kami, apalagi ditentukan oleh pemerintahan daerah itu sendiri dengan harga yang berbeda-beda gitu. Ini dapat mempersulit sistem yang ada di kami, juga nanti bisa merusak karyawan-karyawan kami yang menjual kantong plastik ini gitu. Seperti apa maksudnya? Apa yang merusak? Jadi saya memberikan contoh. Atau merusak program saya memberikan contoh yang gampang saja. Antara perbatasan Kerawang dengan Bekasi itu beda kabupaten. Masing-masing boleh nggak kalau kita memberikan sesuai dengan tadi yang Pak Dirman jelasin? Boleh kan mereka menerapkan harga masing-masing. Sedangkan itu satu jalan loh Mbak. Bagaimana yang satu menentukan 1.500 contoh, yang satu 200 boleh. Bukannya ribut. Terus sistem kami bagaimana lagi gitu. Sedangkan satu toko yang sama loh. Nah sebenarnya hitung-hitungan harga yang tepat untuk diberlakukan itu sekitar berapa? Makanya kami meminta tetap dalam trial yang kemarin itu minimal 200. Minimal 200 ini kenapa? Kami juga tidak ingin mengambil uang masyarakat. Ini hanya sebagai biaya pengganti kantong plastik itu. Nah kami juga tidak ingin beban masyarakat ini menambah dengan gara-gara kantong plastik ini. Ini pemerintah juga harus paham pada posisinya gitu. Jadi Aprindo juga mengharapkan di sini untuk harga minimal 200 itu diberlakukan seluruh Indonesia. Tidak ada kebijakan masing-masing daerah. Karena kantong plastik ini ada juga anggota kami menerapkan 9.000, ada. Ada yang 7.500 ada. Ini juga bahkan sudah diberlakukan sudah cukup lama, bukan hanya sebelum ada program ini. Nah, untuk kesadaran ini pun kami sangat bersyukur pemerintah meminta untuk secara keseluruhan baik bukan anggota kami dan di luar anggota kami. Anggota kami dan di luar anggota kami. Sebelumnya kami pun secara parsial anggota kami sudah melaksanakan kegiatan ini. Hanya memang tidak secara menyeluruh. Karena itu tergantung kegiatan anggota masing-masing gitu. Nah itu efektif. Dan kembali lagi memang belum ada payung hukumnya yang mengikat itu ya. Baik, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya pemirsa. Tetaplah bersama kami, Landstalk segera kembali usai jeda.